Ready? Let's go. Halo, salam kenal. Saya Nur Syahyo dari SMK Negeri 71 Jakarta. Saya mengampu di bidang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang aksi nyata, yaitu mengapa kurikulum itu berubah. Simak video saya dengan baik. Terima kasih. Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi poin paling penting dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sehingga, dengan adanya kurikulum ini, seorang pendidik akan lebih jelas terarah dalam menentukan berbagai bahan pembelajaran dan sejenisnya. Adapun komponen fungsi kurikulum memiliki 3, yaitu untuk siswa, untuk para sekolah, dan untuk guru. Yang ke-1, untuk siswa. Bahwasannya, fungsi kurikulum untuk siswa ini sebagai bahan acuan pembelajaran. Dengan adanya kurikulum, siswa dapat mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami. Yang kedua, untuk kepala sekolah. Bahwasannya, fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai bahan acuan pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pedoman pengolahan sistem pendidikan, dan juga sebagai patokan pengawasan kepala sekolah sebagai bahan indikator keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, untuk guru, bahwasannya fungsi kurikulum untuk guru sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran. Adapun 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, metode, isi atau konten, dan evaluasi. Yang dimana adanya sebuah kolaborasi dalam dunia pendidikan supaya kurikulum dapat berjalan dengan baik. Adapun klasifikasi komponen kurikulum yaitu sebagai tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Bahwasannya dalam klasifikasi komponen kurikulum ini, panduan ini dapat digunakan untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang dia miliki sampai dengan proyeksi masa depan, dan bagaimana cara mewujudkan kompetensi tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya, di kurikulum ini sangat harus memperhatikan siswa. Di Indonesia saat ini sedang berada di fase menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada revolusi industri 4.0. Tantangan ini dirasakan di segala bidang kehidupan, salah satunya pada bidang pendidikan. Pendidikan dinilai menjadi pondasi dasar untuk menghadapi tantangan tersebut, karena melalui pendidikan inilah dipersiapkan para generasi yang nantinya dapat diharapkan untuk mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Upaya dan strategi pun dikerahkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia, salah satunya melalui pengembangan pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum saat ini atau situasi dan kondisi saat ini. Mengapa kurikulum berubah? Bahwasannya arus globalisasi yang sudah maju, teknologi yang sudah canggih, maka dunia pendidikan juga harus mengikuti arus globalisasi tersebut. Bahwasannya adanya sebuah perkembangan zaman juga mengharuskan pendidikan berubah untuk mengikuti perkembangan tersebut. 1. Agar dapat memfasilitasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Bahwasannya, karakter peserta didik sangat penting untuk diketahui oleh pendidiknya, karena sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan strategi pembelajaran. Strategi pengajaran terdiri atas metode,
teknik, ataupun prosedur lain-lainnya, sehingga sebagai seorang pendidik dapat untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangannya. Selanjutnya, ada yang kedua, untuk menjadikan sebuah generasi semakin visioner, atau istilahnya adalah generasi selanjutnya sebagai agent of change, atau lebih diibaratkan sebagai agen perubahan. Nah, visioner ini adalah orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan, sehingga kita ini mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dunia pendidikan.